Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di depan dari stasiun KRL Sudirman ataupun stasiun KAI Sudirman, di mana Jalan Kendal dan Jalan Blora bertemu di sekitar sini. Seperti di video kami sebelumnya, proses dari pembongkaran jalan dan pengecoran sudah berlangsung dari beberapa waktu lalu untuk menjadikan area Jalan Blora dan Jalan Kendal yang bertemu persis di sini menjadi full area pejalan kaki. Meskipun saat ini juga dimanfaatkan oleh para pedagang dikarenakan mungkin lokasi binaan belum ada. Ini adalah area Jalan Blora yang sudah dicor sebagian, kemudian sebagian lagi masih ada pekerjaan perataan jalan setelah sebelumnya dikeruk ya, lalu dibuat saluran air, kemudian dipindahkan juga saluran-saluran lainnya, jaringan utilitas dan seterusnya, lalu ditutup, diratakan, dicor dan dipasang lantai-lantai batu alam untuk area pejalan kaki. Area Duku Atas sendiri memang dirancang untuk menjadi kawasan TOD atau Transit Oriented Development, yaitu sebuah pola pembangunan tata kota yang terintegrasi dengan sistem transportasi sehingga menciptakan sebuah kota yang efisien. Konsep dari Transit Oriented Development sendiri adalah mengintegrasikan jaringan transit, ataupun di sini kita melihat jaringan-jaringan KRL, jaringan dari MRT, kereta bandara, kemudian BRT atau Transjakarta serta LRT Jabodebek yang paling baru secara regional dengan penggabungan fungsi lahan, residensial, perdagangan, jasa perkantoran, ruang terbuka, ruang publik, sehingga memudahkan masyarakat dan para pengguna dari moda transportasi tersebut atau jaringan transit untuk melakukan perjalanan. Oke, jadi intinya adalah mempermudah masyarakat untuk berpindah moda transportasi dan juga didekatkan dengan area-area yang ada di sekitar sini, apakah itu perkantoran, hunian, serta area komersial lainnya. Sebagian dari Jalan Blora sendiri sudah dibuatkan menjadi area pejalan kaki atau trotoar yang cukup lebar sehingga menyisakan jalur kendaraan di bagian kanan kita atau di sisi timur hanya satu lajur. Namun di sini kita melihat trotoar tersebut dibongkar, kemudian dilakukan penggalian, lalu dipasang U-ditch. U-ditch adalah beton-beton kotak berbentuk huruf U yang biasanya dipergunakan untuk saluran air. Nah, nanti apakah saluran-saluran ini dipergunakan untuk hal lainnya, kita akan pantau bersama. Yang jelas, untuk Jalan Blora dan Jalan Kendal yang dijadikan trotoar harus memiliki permukaan yang sama tinggi dengan trotoar yang sudah ada ke arah Jalan Kendal dan serasi tentunya. Kemudian mengakomodasi aliran-aliran air atau tali-tali air yang ada di bawahnya agar keberadaan dari trotoar menjadi kuat dan kokoh selama bertahun-tahun dan dapat dilewati oleh para pengguna dengan aman, nyaman, dan tentunya lancar. Area pekerjaan yang ada di sini ditutup dengan barrier-barrier plastik, kemudian dirangkai dengan pita kuning hitam untuk menjaga kawasan pekerjaan tidak dilewati oleh para pejalan kaki ataupun hal-hal lainnya yang mengganggu proses. Untuk area yang sudah dicor di sini, para pejalan kaki akan bersama dengan para pedagang di kiri dan kanan. Kemudian lagi area yang di sisi kanan atau sisi timur ini masih turun ke bawah, masih berupa tanah dan ada yang terdapat lubang-lubang seperti ini contohnya. Area lubang di sekitar sini ditutup atau dibatasi dengan kon dan juga pita kuning hitam. Tentunya lubang di sini cukup dalam dan cukup berbahaya bagi para pejalan kaki ataupun kadang-kadang suka ada kendaraan yang masuk sampai ke sini. Contohnya yang itu. Mungkin ada baiknya ditutup dengan barrier beton ataupun barrier secara penuh di sekeliling dari lubang tersebut. Biasanya area-area galian yang cukup dalam di sini dipergunakan sebagai tempat saluran air. Nantinya akan dipasang juga U-ditch atau box culvert atau beton-beton kotak yang dipergunakan untuk disusun-susun menjadi sebuah saluran yang dapat melewatkan berbagai macam termasuk air ataupun jaringan di bawahnya. Kita akan bergerak ke arah Jalan Blora sisi utara, tepatnya pertemuan dengan Jalan Juwana. Di situ arus kendaraan dialihkan, kemudian akan ketemu dengan Jalan Pati dan terus ke Jalan Kendal.
Di bagian kanan di sini ada satu ekskavator yang baru saja selesai membuat sebuah lubang ataupun galian yang cukup lebar untuk kemudian mungkin akan dipergunakan untuk sebagai saluran. Di bagian kiri ini yang kita belum tahu fungsinya untuk apa, namun ada semacam kotak-kotak beton ya, seperti mungkin meja ya kalau kita lihat seperti itu. Di bagian kiri kanan yang sudah dicor ini dibatasi dengan barrier beton dan juga barrier plastik. Tentunya hal ini penting ya dilakukan untuk menjaga area pekerjaan tetap aman dan nyaman. Para pengguna pun dapat lewat di sekitar sini. Kemudian proses pembongkaran jalan ya, pemerataan, pengecoran lancar. Baik, kita sudah sampai di persimpangan Jalan Juwana yang ada di Jalan Blora di sini. Jalan Juwana sendiri tadinya adalah sebuah jalan yang seperti ini. Namun sekarang sudah jauh lebih baik dikarenakan proses pengalihan rute yang ditutupnya Jalan Blora, maka kendaraan akan dialihkan ke sini menuju ke arah Jalan Pati dan sampailah di Jalan Kendal menyisiri samping dari stasiun KRL Sudirman. Para pengendara roda 2 ojek online ya, kemudian juga mungkin ada opang, ojek pangkalan, ada yang menaik turunkan penumpangnya di sekitar area perbatasan pekerjaan pengecoran Jalan Blora yang ketemu dengan Jalan Juwana, karena ke arah sana tentunya sudah tidak boleh masuk mengingat area tersebut adalah area pekerjaan serta sudah full area pejalan kaki, walaupun tetap ada ya pengendara roda 2 yang masuk ke arah dalam sana. Seperti biasa, untuk kawasan Duku Atas memang adalah kawasan yang cukup padat bagi para pengguna KRL. Sekarang ditambah dengan para pengguna LRT Jabodebek. Kemudian ada satu lagi yaitu MRT Jakarta serta mungkin kereta bandara yang agak lebih sedikit. Ini adalah Jalan Juwana yang juga sempat dilebarkan. Tadinya jalanan ini banyak lubangnya, kemudian aspalnya juga tambal sulam. Saat ini sudah menjadi jalan yang cukup bagus dan cukup lebar. Kemudian lagi dilengkapi dengan lajur berwarna merah 2 buah. Fungsinya adalah kita rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Kita kembali ke sini, ini adalah gedung Transport Hub. Lajur yang dicat dengan 2 garis berwarna merah itu adalah lajur yang akan dipergunakan oleh Transjakarta atau BRT di Transport Hub. Transport Hub itu adalah gedung yang nantinya akan menjadi titik temu dari berbagai moda transportasi yang ada di Duku Atas. Tentunya kembali lagi untuk mendukung kawasan Duku Atas menjadi area transit atau Transit Oriented Development Area. Jadi di sini ada Transjakarta, kemudian direncanakan juga si Transit Hub ini tersambung dengan KRL Sudirman, JPM, Jembatan Penyeberangan Multiguna ke arah LRT Jabodebek, serta tentunya lagi adalah MRT Jakarta, karena memang kawasan ini dikelola oleh PT MRT Jakarta. Namun mekanisme untuk tersambung dengan LRT Jabodebek kita akan pantau bersama seperti apa. Selain dari integrasi dari berbagai moda transportasi tadi di gedung Transit Hub, juga akan ada moda transportasi lain seperti taksi, kemudian minibus antar kota yang kita ketahui itu ada X-Trans tadi ya di sekitar depan Jalan Juwana, hingga ojek daring atau ojek online. Kemudian akan menjadi feeder bagi banyak moda transportasi massal tersebut. Baik, kita sudah sampai di ujung Jalan Pati yang bertemu kembali dengan Jalan Kendal. Rambu yang ada di depan sana adalah tidak boleh berbelok kiri untuk kendaraan bermotor karena memang area tersebut sudah menjadi area yang dipersiapkan untuk full trotoar atau full para pejalan kaki. Satu hal lagi yang kita lihat di sekitar sini adalah hilangnya kabel-kabel udara yang menggantung di tiang-tiang yang ada di depan kita.
Tadinya di sini terdapat kabel-kabel yang menggulung, kemudian juga kabel-kabel yang menjuntai. Saat ini benar-benar bersih sampai ke bagian bawah, tidak ada lagi kabel yang menjuntai sehingga memudahkan kendaraan yang tinggi ya lewat di sini tanpa harus was-was. Kita akan menyusuri Jalan Kendal di sini di bagian kiri kita atau di sisi selatan dari Jalan Kendal sendiri, tepatnya di batas pinggir pagar dari stasiun KRL Sudirman terdapat galian yang akan dipergunakan untuk pembuatan saluran. Jadi awal salurannya kita perhatikan di ujung sana, tepatnya di area masuk ke stasiun KRL. Nantinya area galian ini akan dipasang U-ditch atau beton-beton kotak yang disusun menjadi sebuah saluran. Mungkin untuk saluran air biasanya seperti itu, atau untuk saluran lainnya biasanya seperti kabel. Pengecoran sudah sampai tadi di ujung dari Jalan Kendal yang bertemu dengan Jalan Pati, hanya saja masih setengah. Kemudian bekas-bekas penggalian masih ada di sini dan belum dirapikan karena proses pekerjaan masih berlangsung. Area pejalan kaki yang sudah dicor sini masih dipergunakan secara bersama, sharing dengan para pedagang yang ada, pedagang UMKM. Nantinya mudah-mudahan para pedagang kecil ini mendapatkan satu lokasi khusus binaan yang akan terkonsentrasi di sana sehingga tidak menggunakan area jalan ataupun area pedestrian sebagai tempat berjualan, sehingga lebih mudah dibersihkan di area yang sudah ditentukan untuk limbah-limbah hasil dari perdagangan seperti itu. Dan area pejalan kaki benar-benar full dapat dipergunakan secara sepenuhnya oleh para pengguna. Untuk di depan dari gedung Transit Hub di sini masih ada pekerjaan persiapan pengecoran secara menyeluruh Jalan Kendal yang bertemu dengan Jalan Pati. Ada lubang yang sudah disiapkan di sekitar sini untuk keperluan saluran ya. Nah, tadi juga ada saluran yang kecil, kemudian kita juga melihat saluran yang besar. Baik, kita akan kembali ke depan dari stasiun KRL Sudirman yang sedang dilakukan pekerjaan dan beberapa area ditutup ya, beberapa bagian dari jalan akses pejalan kaki. Di sini di sore hari cukup banyak para pekerja yang memasuki kawasan stasiun KRL Sudirman, apakah itu akan menuju ke stasiun LRT Jabodebek Duku Atas atau akan menggunakan KRL. Prosesnya masih sama untuk semua para pengguna di sini tapping ya. Nah, dengan adanya nanti pembuatan trotoar secara menyeluruh di Jalan Kendal, diharapkan stasiun KRL Sudirman memiliki gate yang berbeda untuk para pengguna LRT Jabodebek, pengguna MRT, serta pengguna kereta bandara melewati area-area di dalam stasiun KRL Sudirman seperti peron ataukah juga area lainnya, terutama pada saat jam padat dan kereta lewat seperti ini. Tentunya memudahkan para pengguna tadi selain pengguna KRL untuk menuju ke JPM. Dan akan lebih bagus lagi apabila ada jalur khusus tanpa tapping bagi para pengguna selain KRL menuju ke arah JPM, apakah akan melakukan kuliner atau menyeberang JPM saja atau memang menuju ke stasiun LRT Jabodebek. Tentunya dengan lancar. Dan ini merupakan usulan yang kami kira cukup baik ya, dan cukup bagus untuk diperhatikan agar kedepannya antara pengguna KRL dan pengguna non KRL kedua-duanya sama-sama nyaman dalam menunggu kereta dan berjalan. Saat ini untuk pengguna LRT Jabodebek ya akan melewati jalur peron dari stasiun KRL Sudirman, kemudian tapping lagi dan dicas Rp Rp1, lalu sampai ke arah koridor yang menuju ke jembatan penyeberangan multiguna. Namun untuk saat ini kondisi seperti ini sudah sangat baik dan membantu mobilitas masyarakat dari arah MRT, dari para pengguna MRT, pengguna kereta bandara dan juga pengguna lainnya yang akan melintas dari JPM, tinggal tapping ya dan masuk ke gate stasiun KRL Sudirman.
Seperti kita ketahui, LRT Jabodebek saat ini sudah menjadi pilihan alternatif yang cukup baik dan cukup diminati oleh para pengguna moda transportasi, apakah itu menuju ke arah Bekasi ataupun menuju ke arah Cibubur. Tentunya perlu didukung dengan akses yang semakin lancar dan semakin baik, sehingga transit dapat dilakukan dengan lancar. Kita baru saja sampai di bagian atas dari jembatan penyeberangan multiguna yang menghubungkan stasiun KRL Sudirman bagian peron sisi utara paling ujung dengan stasiun LRT Jabodebek di sisi selatan. Selain sebagai sarana penyambung moda transportasi, jembatan penyeberangan multiguna juga dapat dipergunakan oleh masyarakat yang hanya ingin menyeberang saja ataupun ingin kuliner di sekitar sini. Pemandangan di sore hari di atas JPM juga cukup menarik, terutama pada saat sunset atau matahari tenggelam. Ya, ada beberapa bagian dari jembatan penyeberangan multiguna yang kalau dirender kita perhatikan itu sangat bagus. Ya, mudah-mudahan ada spot tersebut. Baik, ini adalah kondisi di stasiun LRT Jabodebek Duku Atas, di mana saat ini menjadi stasiun paling akhir dari moda transportasi LRT Jabodebek. Untuk para pengguna yang ada di sekitar sini, apakah datang dari halte Transjakarta Duku Atas 2 BRT atau datang dari arah MRT melewati tadi stasiun KRL Sudirman atau dari kereta bandara. Lama waktu yang ditempuh dari area tadi di sekitar Jalan Blora adalah kurang lebih 10 menit. Jadi masih memadai menjadi kawasan TOD. Bergabung di On Road Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung On Road Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.